Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan membahas soal penilaian harian bersama untuk part 2 ini ya, 10 soal selanjutnya. Baik yang ketinggalan di part pertama ya, bisa dilihat di deskripsi video di bawah ini. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita punya soal tentang perdasaman linear satu variabel ya. Langsung kita akan kerjakan. Nah, berarti kita punya di sini ada 4, kemudian di depannya ada kurung ya. Berarti ini dulu kita kerjakan. Nah, ini kita tulis ulang ya. 12 ditambah 3x, kemudian 4-nya kita kali ke dalam kurung ya. Berarti 4x ditambah 8. Oke. Kemudian selanjutnya kita pindah ruas ya, kita samakan, boleh yang 4x nya kita nyebrang ke sana. Jadi kan 3x dikurang 4x kurang dari sama dengan, kemudian 12 nya nyebrang ke sana juga, kalau depan ini kan berarti plus ya, aslinya ada tanda plus, kemudian nyebrang ke sana jadi min 8 min 12. Kita hitung, kalau 3 dikurang 4 berarti min 1 ya, atau min x ya. Kemudian ini kurang dari sama dengan 8 dikurang 12 min 4 ya. Oke. Tapi hati-hati ya, kalau karena semua opsinya adalah bentuk x sedangkan ini min. Nah, berarti x itu adalah min 4 dibagi min ya, jadi plus. Tapi kalau di x nya itu min, maka tandanya jadi berbalik ya, diingat lagi. Nah, x tadinya kurang dari jadi lebih dari, min 4 dibagi min lagi jadi plus 4. Maka jawaban akhirnya adalah yang D ya, hati-hati seperti itu, x lebih dari 4. Oke, lanjut. Oke, yang ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi hal dasar yang perlu diingat dulu adalah ketika kita punya sebuah nilai mutlak dari sebuah fungsi, ini lurus ya, tanda nilai mutlak harusnya kurang dari sebuah angka ya, a misalkan, maka konsep dasarnya adalah kita buat seperti ini ya, min a kurang dari fx kurang dari a. Disesuaikan, kalau ada sama dengan, ada sama dengannya, tapi kalau tidak ada sama dengannya, tidak perlu ada sama dengan. Nah, untuk soal ini kan tidak ada sama dengannya ya, kurang dari saja. Nah, oleh karena itu berarti langsung ya, a yang dimaksud dalam bentuk umumnya atau bentuk dasarnya itu kan berarti berapa? 2 ya. Berarti kita masukkan langsung min 2 kurang dari, nah fx nya itu yang ada di dalam nilai mutlaknya itu adalah x min 3. Oke, kurang dari 2. Maka min 3 nya karena di tengah, kita ke kiri juga dan juga ke kanan ya, dimana tetap ya ketika menyeberang sebuah tanda sama dengan ataupun kurang dari ataupun lebih dari, maka nilainya atau berkurang menjadi berubah begitu ya, teknisnya begitu gitu. Jadi min 3 nyebrang ke sana jadi plus min 2 plus 3 kurang dari x. Nah, min 3 nya udah kita keluarkan ke kiri dan ke kanan ya, kemudian 2 plus 3. Oke, maka hasil akhirnya min 2 tambah 3 1. Oke, kurang dari x kurang dari 2 tambah 3 5. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah yang B ya, 1 kurang dari x kurang dari 5. Nah, begitu. Lanjut. Baik, kalau tadi kurang dari, kalau sekarang lebih dari. Nah, kalau sebuah fungsi, nilai mutlak dari sebuah fungsi itu lebih dari sebuah konstanta ya, a, nah disesuaikan apakah ada sama dengannya atau tidak, maka bentuk dasarnya cara mengerjakannya adalah bagaimana, fx kurang dari min a ya, atau fx
lebih dari A. Nah, jadi ini bentuk dasarnya, yang jangan sampai terbalik ya, antara kurang dari dan lebih dari. Oke, kalau gitu sekarang fx-nya untuk soal ini adalah 5x min 1 kurang dari min A. Berarti ini ya bentuknya A-nya 3, tapi ini min ya, min 3, atau (5x min 1) lebih dari 3. Kemudian kita selesaikan seperti biasa, maka yang sebelah sini 5x, kita langsung ya, min 1 nyebrang ke sana jadi plus 1, min 3 plus 1 jadinya min 2 ya. Atau untuk yang sebelah sini 5x lebih besar dari min 1 nyebrang ke sana juga plus, jadi 3 plus 1 4 ya. Oke. Kemudian akhirnya yang sebelah sini x kurang dari min 2/5, atau yang sebelah sini berarti x lebih dari 4/5. Berarti jawabannya adalah x kurang dari min 2/5 atau x lebih dari 4/5. Jawaban yang betul adalah yang C ya. Baik, lanjut. Baik, untuk nomor ini kita punya bentuk dari nilai mutlak dari fx lebih besar dari nilai mutlak dari gx. Nah, kita sudah sempat bahas ya dalam materi. Sekarang diingat ya, kalau ada bentuk dua nilai mutlak begini dihubungkan dengan pertidaksamaan, maka konsepnya kita ada fx tambah gx ya, kemudian dikali dengan fx dikurang gx kemudian tanda pertidaksamaannya itu disesuaikan dengan soal. Kalau di sini lebih dari, maka di sini lebih dari, kemudian 0. Nah, diingat konsep yang udah pernah saya jelaskan ya waktu itu. Kemudian kita berarti punya di sini fx-nya 2 min x, nah, ditambah gx-nya itu 2x min 1, nah, 2x min 1, nah, tutup. Nah, kemudian yang kurung satunya fx 2 min x, nah, dikurang. Nah, kalau dikurang nih hati-hati ya, dipakai kurung, gx-nya pakai kurung, 2x min 1, nah, 2x min 1, nah, itu. Nah, ini kurung satunya lagi, nah, lebih dari 0. Sekarang kita hitung ya, ada yang sama-sama x ya, min x tambah 2x jadinya x ya, 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Kurung satunya lagi min x min lagi 2x jadinya min 3x. Nah, kemudian 2 ini min, kekali lagi min ya, jadi plus 2 plus 1 jadinya 3. Nah, kemudian lebih dari 0. Nah, yang lebih memudahkan teknisnya adalah ketika x-nya itu semua positif gitu ya. Tapi karena di sini ada x yang negatif, maka kita perlu kali dengan negatif lagi, sehingga x plus 1. Nah, ini kita kali dengan negatif lagi supaya jadi x-nya jadi plus berarti ya 3x. Tapi ini juga kena kali dengan min, berarti jadi min 3. Nah, kalau kena kali min, maka tandanya jadi berbalik, tadinya lebih dari maka jadi kurang dari 0. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, nah, kita cari pembuat nolnya ya. Berarti kalau x tambah 1 sama dengan 0, nah, maka x sama dengan min 1. Nah, kalau pembuat nolnya yang ini 3x min 3, nah, sama dengan 0. Nah, maka 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Jadi pembuat nolnya itu, atau yang menjadi batasan di garis bilangannya adalah min 1 dan 1. Jadi kalau kita buat garis bilangan, nah, di sini ada min 1, nah, di sini ada 1. Nah, kemudian ini ya. Nah, karena yang diminta itu
kurang dari 0, kurang dari itu. Nah biasanya kalau kurang dari dengan kondisi X udah sama-sama positif, itu dia adanya di tengah dari interval gitu. Kalau di kiri dan kanannya itu adalah positif atau lebih dari, ya, untuk soal lebih dari. Jadi jawabannya adalah yang apa? Yang D ya. Jadi min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah karena dari awal tidak ada sama dengannya soalnya, ya, maka opsinya pun tidak ada sama dengannya. Jadi jawabannya yang betul adalah D, begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke soal ini. Nah ini pertidasamaan nilai mutlak untuk kurang dari, ya, sudah sempat dibahas juga sebelumnya. Berarti langsung ya, kalau kita punya bentuk, ya, nilai mutlak dari fx kurang dari a, sebuah bilangan, maka konsep awalnya adalah seperti ini kan. Nah, diingat baik-baik. Jadi kalau kurang dari, nah, bentuknya seperti ini. Ya, ada di tengah-tengah begitu ya. Kemudian di kirinya min a dan di kanannya a. Nah, maka bentuk ini adalah a-nya itu kan 4. Maka min 4. Nah, kemudian kurang dari, nah fx-nya yang ada di dalam nilai mutlak berarti 1 min 2x. Nah, kemudian kurang dari 4. Nah, gitu. Nah, kemudian tinggal kita urai, nah, atau kita hitungnya kan nilai x-nya. Maka di sini ada 1 di tengah, nah, berarti satunya kita buat ke kiri dan juga buat ke kanan. Nah, kalau nyebrang tanda berarti berubah ya, jadinya kan 1 plus ya, berarti nyebrang sini jadi min. Nah, sebelah kiri jadi min 4, min lagi 1, jadinya min 5. Nah, kurang dari, nah yang di dalam ini ada minnya ya, min 2x, hati-hati. Nah sebelah kanannya, ya berarti 4. Nah ini 1 nyebrang juga ke sini jadi min 1, maka 4 dikurang 1 jadi 3. Nah gitu. Nah sekarang kita butuh x gitu ya. Nah butuh x, karena ada min, nah maka tandanya berubah begitu ya. Oke, jadi tandanya berubah. Nah jadi begini ya. Nah begitu. Kenapa? Karena x ada min. Kemudian min 2 nya tinggal kita buat ke kiri dan ke kanan gitu. Maka yang sebelah kiri kita punya min 5 per min 2. Yang sebelah kanan kita punya 3 per min 2. Ini sama-sama min ya. Berarti jadi plus lagi kan. Nah, 5 per 2 lebih dari x lebih dari min 3 per 2 gitu. Nah, jawabannya adanya yang ke arah sana gitu ya, ke arah apa, tandanya pakai begini ya. Kalau di tengah-tengah memang yang betul atau yang umumnya dibuat pakai tanda kurang dari, boleh, tapi kita tuker angkanya ya, 5 per 2 jadi sebelah sini, nah, min 3 per 2 jadi sebelah sana gitu. Jadi jawabannya adalah yang apa, min 3 per 2 kurang dari x kurang dari 5 per 2. Berarti jawabannya adalah yang C ya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Lanjut. Oke, ini nah bentuk pertidaksamaan rasional ya, atau berbentuk pecahan ya, dimana kalau kita punya sebuah bentuk misalkan fx ya per gx. Nah, kemudian tandanya ini kan sebenarnya macam-macam ya, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nah caranya adalah yang pertama kita buat nilai x pembuat 0. Jadi kita cari masing-masing nilai fx maupun gx sama dengan 0, itu x nya berapa begitu ya untuk batasannya. Maka yang ini adalah x min 3 sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan 3. Nah, kalau sebelah atau gx nya berarti 3x ditambah 2 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 2, maka x sama dengan min 2 per 3. Tapi ini untuk batasannya begitu. Nah untuk lebih dari ya, maka dibuat juga ya, kita buat min 2 per 3
Nah, yang lebih kecil taruh sebelah kiri kan, yang 3 taruh sebelah sini. Nah, gitu ya. Maka jawabannya adalah, kalau lebih dari itu jawabannya tadi sudah seperti disebut ya, biasanya akan sebelah luar begitu ya. Jadi ini jawabannya. Nah, jawabannya ini. Nah, maka bentuk penyimbolannya adalah dari ini kan tak hingga nih, dari sini kan dari tak hingga, dari min tak hingga, nah, yang sampai sini berarti yang pertama adalah min tak hingga, nah, koma, nah, karena pilihannya adalah berbentuk interval ya, nah, koma, min tak hingganya ini ada kurung terbuka ya, kurung terbuka atau kurung apa, kurung melengkung begitu. Nah kemudian min 2/3 ini kurung terbuka apa, kurung kurung melengkung atau kurung kotak. Nah, perhatikan baik-baik bahwa syaratnya itu Gx itu karena di bawah, penyebut di bawah itu, maka tidak boleh sama dengan 0 begitu. Oleh karena itu kalau yang bagian bawah itu ini terbuka juga. Nah, kemudian yang ini atau, nah kalau atau itu bahasa simbolisnya begini ya, nah, atau ya dari sini 3, nah 3-nya itu karena ada di bagian atas, kalau di bagian atas 3-nya ngikut gitu ya, jadi kotak, nah, sampai ke tak hingga kan, sampai ke sana ya, sampai ke tak hingga, berarti tak hingga. Nah, jadi jawabannya adalah yang apa? C ya. Nah, begitu ya. Diperhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk pertidaksamaan irasional atau bentuk akar ya, diingat kita punya yang pertama itu apa? Syarat numerus ya. Syarat numerus itu artinya, yang pertama itu syarat numerus. Numerus itu artinya apa? Yang ada di bawah akar. Syarat itu numerus, numerusnya itu lebih besar sama dengan 0. Nah ini kan ada 2 akar nih, ada yang ini, ada juga yang ini ya, dua-duanya di bawah akar, maka dua-duanya kita buat. Nah, yang pertama 2x min 4 lebih dari 0. Nah, ya. Nah kalau numerus itu wajib lebih dari 0 ya, tidak berpengaruh dari tanda di sini begitu. Jadi numerus itu wajib lebih dari sama dengan 0. Jadi masing-masing numerus atau yang di bawah akar kita buat lebih dari sama dengan 0. Maka 2x lebih dari sama dengan 0, maaf 4 ya, jadi 4 ke sana. Nah, ini 4, nah, 4 sehingga x lebih dari sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, untuk yang satunya lagi 6 min 2x lebih dari 0, maka min 2x lebih besar dari min 6 ya, nyebrang 6 nya di sana jadi min 6, maka x, kalau x nya ada minusnya maka berbalik tanda lagi kan, maka jadi kurang dari min 6 dibagi min 2 jadinya 3. Nah jadi ini ada 2 dapat dari syarat numerus. Nah yang keduanya kuadratkan kedua ruas ya, ingat kuadratkan kedua ruas, kuadratkan kedua ruas. Maka yang kiri kita kuadratkan, yang kanan kita kuadratkan ya. 2x min 4. Nah kalau yang dikuadratkan itu tandanya mengikuti ya, kalau di situ lebih dari gitu ya, kalau ada sama dengan tapi sama dengan, jadi ngikutin soal yang dikasih ya. Nah di situ kan lebih dari aja ya, maka nah yang sebelah kanannya kita kuadratkan juga. Nah, kalau ada akar dikuadratkan kan berarti langsung akarnya hilang kan gitu ya, maka sisanya tinggal 2x min 4 lebih dari 6 min 2x. Ini juga sama ya, karena ada akarnya dikuadratkan maka gampangnya akarnya hilang. Nah dapat ini baru kita otak-atik lagi ya, kita ada min 2x kita pindah ke kiri jadi plus ya, 2x plus 2x jadi 4x lebih dari, nah yang ini min 4 nya nyebrang ke sana jadi 6, nah min 4 nyebrang jadi plus 4, 6 plus 4 10. Nah, kemudian
X-nya berarti lebih dari 10/4. 10/4, atau kalau disederhanakan dibagi 2 ya, jadi X lebih dari 5/2. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya itu kita harus buat garis bilangan lagi, kemudian daerah mana yang memenuhi ketiga-tiga ini. Jadi ada 2, ini kan ada sama dengannya, berarti 2-nya itu ya penuh hitam. Kemudian ada 3, nah ini 3, nah kan 3 juga ada sama dengannya maka penuh. Kemudian ada 5/2. Kalau 5/2 itu berapa ya? 2,5 kan, berarti di sini ya, di antara 2 dan 3. Di sini kita tulis 5/2. Nah, kalau yang 5/2 karena tidak ada sama dengannya, maka bulutannya apa? Bulutannya bolong begitu ya. Sekarang lihat arahnya ya. Untuk yang 2 ini X lebih besar dari 2, berarti kan ke arah kanan. Nah, sana terus. Nah, yang kedua, untuk yang 3 kan X kurang dari 3, berarti ke arah dari 3 ke arah kiri. Set. Oke. Nah, untuk yang satunya lagi X lebih besar dari 5/2, jadi 5/2 ke kanan. Nah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kena 3 garis tersebut. Nah, berarti daerah kena 3 garis tersebut mana? Ini kan ya, 1, 2, 3, berarti daerahnya itu segini. Nah, daerah penyelesaiannya itu segini. Nah, berarti dari 5/2. Nah, tapi karena 5/2 ini bolong, tidak ada sama dengannya, kemudian X, nah kemudian sampai 3, tapi karena 3-nya ini utuh ya, bulat utuh, jadi sama dengannya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C lagi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan baik. Lanjut. Ini sistem persamaan linear 3 variabel begitu ya. Diberikan SPLTV seperti ini yang ditanya nilai X tambah Y tambah Z. Nah, untuk tipe SPLTV mungkin salah satunya butuh penalaran ya. Penalarannya itu terkadang jadi bisa membuat mudah. Kalau ditanya X tambah Y tambah Z, sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai masing-masing ya. Kalau kita sekilas menghitung mungkin, oh berarti kita harus tahu nilai X, nilai Y, dan nilai Z masing-masing berapa. Tapi ternyata soal ini ya, ini punya kayak cara penalaran yang ternyata mungkin penghitungnya di sini gitu ya. Kalau kita semua langsung jumlahkan, nah maka ini kita punya nilai, coba 3 tambah 16 tambah 9 berarti berapa? 28 ya. Nah, kemudian X nya, X tambah 2 X tambah X, nah, 1 tambah 2 tambah 1 berapa? 4 kan? 4X. Nah, kalau yang ini 2 tambah 1 tambah 1 4 juga. Kemudian untuk yang Z, 1 tambah 1 tambah 2 4 juga. Nah, ini sama-sama 4 semuanya. Nah, berarti kita bisa curigain ini semua bisa dibagi 4 gitu ya. Kenapa kita bagi 4? Karena kan ditanya X tambah Y tambah Z. Di sini ada 4X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 28. Maka kalau semua kita bagi 4, X tambah Y tambah Z. Nah, tapi jangan lupa konstantanya juga berarti dibagi 4. 28 bagi 4 7 gitu. Kan langsung ketemu yaitu yang D ya. Kita tidak tahu nilai masing-masing X, Y, dan Z berapa, tapi karena yang ditanya X tambah Y tambah Z, ternyata kebetulan untuk soal ini kita bisa peroleh dengan cara seperti itu ya. Lanjut. Nah, kalau soal yang ini yang ditanya itu semuanya masing-masing nilai X, nilai Y, dan nilai Z masing-masing gitu. Jadi tidak bisa kita seperti yang tadi, mau nggak mau kita harus gunakan cara yang mungkin butuh agak ketelitian lagi ya. Kita harus eliminasi gitu ya, atau substitusi, terserah gitu ya. Tapi kita coba. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk eliminasi. Nah, enaknya eliminasi itu kita pilih dulu yang sudah satu koefisien ya. Kita lihat di sini. Nah, yang udah koefisien itu kan Z ya. Ya, jadi boleh yang pertama ini saya misalkan yang ini persamaan pertama, yang ini yang kedua, nah yang ini yang ketiga. Nah, berarti yang pertama misalkan eliminasi
eliminasi 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Kenapa saya pilih 1 dan 2? Karena Z-nya itu udah sama-sama 1. Ya, walaupun beda tanda tidak apa-apa. Kan kalau yang lain kan tidak ada yang sama ya. X ini 1, ini min 2, ini 3. Kalau Y ini 4, ini 1, ini 2. Jadi nanti kita harus kali-kalikan begitu. Tapi kita pilih yang sudah sama koefisiennya. Maka 1 itu kita punya X tambah 4Y tambah Z ya, sama dengan 20. Yang keduanya kita punya min 2X kemudian tambah Y min Z sama dengan 3. Nah, kita eliminasi. Nah, eliminasi kalau tandanya beda tanda, ini 1+1 min, maka eliminasinya pakai ditambah. Jadi eliminasi itu tidak harus dikurang ya, tapi disesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Maka yang ini 20 tambah 3, 23. Nah, ini kan berarti Z tambah min Z. Nah, habis kan? Nah, berarti yang kita hitung sekarang ada XX tambah min 2X, dia min 3, X tambah min 2X berarti harusnya apa? Min X ya. Nah, harusnya min X. Min X. Nah, kemudian 4Y tambah Y jadi plus 5Y. Nah, ini kita kasih nama persamaan ke 4. Nah, satunya lagi kita eliminasi. Boleh 1 dengan 3, boleh 2 dan 3. Kita mau yang mana? 1 dan 3 boleh. Nah, kita coba. Nah, kalau untuk SPLTV mungkin caranya arahnya beda-beda. Kalau semuanya teliti pasti hasilnya akan sama. Jadi kalau dia mau eliminasinya 2 dan 3 boleh begitu ya. Asal jangan 1 dan 2 lagi kan sudah. Jadi tinggal pilih 1 dan 3 atau 2 dan 3. Kenapa pilih 1 dan 3 atau 2 dan 3? Nah, yang akan kita hilangkan apalagi sekarang? Z-nya lagi tetap. Nah, jadi kita harus samakan. Kalau yang pertama sudah kita pilih hilangkan Z, maka yang kedua juga sama menghilangkannya Z lagi gitu. Jangan yang ini ngilangin Z, yang ini ngilangin X, nanti nggak nyambung begitu ya. Maka eliminasi 1 itu tadi ada X tambah 4Y tambah Z sama dengan 20. Untuk yang ketiga berarti 3X tambah 2Y min Z sama dengan 18. Berarti eliminasinya ditambah juga ya, karena kita lihat kalau kita mau menghilangkan Z, nah Z-nya kan beda tanda nih, ada Z plus min Z ya. Jadi hilang. Kalau di sini min kan jadi ada min kekali min, jadi plus, sudah tinggal hilang. Justru nanti Z tambah Z jadi 2Z. Jadi eliminasinya harus disesuaikan. Kita mau hilangkan mana tandanya diperhatikan begitu. Maka yang ini 20 tambah 18 38. Nah, kan ini ya Z tambah min Z berarti habis ya. Berarti yang dihitung X tambah 3X 4X ya, ditambah 4Y ditambah 2Y jadi 6Y ya. 6 Y. Nah, ini persamaan ke 5. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan ke 4 dan ke 5. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, yang 4 itu kita punya min X ditambah 5Y sama dengan 23. 4X ditambah 6Y sama dengan 38. Karena tidak ada yang sama, kita harus kali ya. Nah, kalinya yang gampang aja, kita samakan ke 4 untuk X nya ya. Jadi yang ini kali 4, nah yang ini kali 1 ya.
jadi tidak perlu dikalikan, kita mau menyamakan ke 4. Maka ini min 4x ditambah kali 4 20y tambah kali 4 92 ya, 92. Nah yang bawah tetap ya hanya dikali 1, berarti kan 4x tambah 6y sama dengan 38. Oke, kita eliminasi. Nah, tanda eliminasinya adalah tambah lagi ya, karena kita mau menghilangkan x. Nah x kan beda tanda nih, satunya min satunya plus, begitu kan. Jadi min 4x plus 4x habis, maka y nya 20 tambah 6 26 y. Kemudian ini 2 tambah 8 10 ya, kemudian 13. Maka dapatnya y sama dengan 130 dibagi 26. Dapatnya berapa? 5 ya, 5. Oke. Nah kebetulannya untuk nilai y sama dengan 5 itu cuman ada di apa? Di D, ya nggak? Coba lihat untuk x, untuk A min 2 y nya, untuk B 2 y nya, untuk C min 2, untuk E min 2. Nah, tapi kita dapat y sama dengan 5 saja, berarti kita udah ketemu jawabannya adalah yang D, begitu ya. Jadi kalau soal pilihan ganda, kalau udah ketemu salah satu opsi tapi sudah pasti opsinya ya, kita bisa persingkat ya. Tapi kalau ada yang mau penasaran, boleh lanjutkan, bener nggak ya, dilanjutkan. X nya itu dapat 2, Z nya itu dapat min 2 ya kan, sudah pernah kita bahas bagaimana cara menyelesaikan sampai akhir gitu ya. Lanjut. Nah ini soal cerita ya, dimana ada Reni ya yang beli 5 buku tulis, 3 pensil dan 2 penggaris dengan total harga 36.500. Sementara Rina belinya 2 buku tulis, 4 pensil dan sebuah penggaris, harga totalnya 25.000. Dan Reno belinya sebuah buku tulis, sebuah pensil dan 3 penggaris, total harga 16.500. Maka udah sebuah penggaris adalah, nah ini kalau dilihat yang dibeli itu kan ada 3 barang ya. Ada tuh buku, ada pensil, juga ada penggaris. Maka ini sebenarnya soal cerita apa? SPL, TV, karena ada 3 jenis barang. Sekarang kita misalkan dulu ya. Maka misalkan buku itu X. Nah buku itu X. Nah, kemudian kalau pensil itu Y. Nah, pensil itu Y. Kalau penggarisnya itu Z. Kemudian kita buat model matematikanya ya, atau simbol matematikanya. Nah kita buat di sini. Nah, berarti kalimat pertama yang dibeli Reni itu 5 buku tulis, berarti kan 5x ditambah 3 pensil berarti 3y, ditambah 2 penggaris berarti 2z. Total harganya ini berapa? 36.500. Nah, untuk kalimat kedua, si Rina belinya 2 buku tulis berarti 2x, kemudian 4 pensil berarti 4y, kemudian sebuah penggaris atau 1 penggaris berarti z, sama dengan 25.000. Kemudian kalimat ketiga, Reno nya beli sebuah buku tulis berarti x, ditambah sebuah pensil berarti y, dan 3 penggaris berarti 3z. Totalnya 16.500. Oke. Nah, jadi kita harus eliminasi ya, karena kan ditanya hanya harga sebuah penggaris. Harga sebuah penggaris itu berarti apa? Z ya, yang ditanya itu Z. Sekarang kita mau eliminasi, boleh substitusi boleh gitu, tapi kalau SPLTV enaknya memang langkah pertamanya di eliminasi ya. Ada persamaan ke-1, nah, ada persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, berarti yang kita mau eliminasi apa dulu? Kalau tidak ada yang sama ya, nah, tidak ada yang sama nih baik x, y atau z nya, berarti kita harus kali-kalikan. Nah yang gampang itu misalkan eliminasi 2 dan 3 deh ya, eliminasi ini 2 dan 3. Nah berarti
karena 2 ini dan 3 ini kita mau menghilangkan X nya, tapi X nya belum sama, yang ini 2, ini kali 1, yang ini 1, berarti ini dulu ya, 2 itu kita kali 1 ya, tidak berubah. Nah yang bawah kita kali 2 ya, supaya nanti X nya yang sama, berarti tetap tulis ulang ya, 2X tambah 4Y tambah Z sama dengan 25. Atau kita biar gampang simpen nolnya 2 ya, kita simpen nolnya 2 ya. Kemudian ini kita kali 2 berarti 2X tambah 2Z 2Y tambah 3 kali 2 6Z sama dengan kali 2, berarti nolnya disimpan 2 ya, berarti yang 165 kali 2 jadinya dapat 330 ya. Nah kemudian kita eliminasi, karena kita mau menghilangkan X, nah maka eliminasinya dikurang, sama-sama tandanya sama-sama tanda ya, sama-sama plus atau sama-sama minus, itu operasi eliminasinya dikurang. Tapi kalau beda tanda, satunya plus satunya minus, maka eliminasinya ditambah. Berarti kan 2X dikurang 2X habis ya, berarti 4Y dikurang 2Y 2Y. Nah, untuk Z dikurang 6Z berarti berapa? Min 5Z. Ini min ya, min berapa? 80. Nah ini persamaan keempat. Oke, nah sekarang kita eliminasi lagi yang lain. Nah, tadi sudah menghilangkan apa? X ya, berarti sekarang kita juga menghilangkan X. Tadi yang udah kita pakai persamaan 2 dan 3. Nah, sekarang kita pakai berapa nih maunya? 1 dan 3. Boleh eliminasi 1 dan 3. Karena 1 dan 3 ini kan kita mau menghilangkan X, koefisien X nya berbeda ya, yang ini 5, yang ini 1, maka kita harus kali ya, langsung tulis saja ya. Untuk persamaan 1 ini nah, kita kali 1 ya, tidak dirubah. Tapi untuk persamaan 3 kita kali, kita samakan X nya, berarti dari X supaya jadi 5 ya, kita kali 5. Maka yang persamaan 1 tulis ulang, 5X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 365. Nolnya kita simpan 2 ya. Kemudian yang persamaan ketiga kali 5 jadinya 5X ditambah 5Y ditambah 3 kali 5 15Z. Kemudian 3Z nah, dikali dengan 5 konstansanya 165 dikali 5 berarti berapa? Enam kali 5 kali 5 nya 5, simpan 2, 6 kali 5 30 tambah 2 32, simpan 3, 1 kali 5 nya 5 ya, tambah lagi 3 jadi 8 ya. Oke, jadi 165 kali 5 itu 825. Kemudian kita eliminasi. Nah, eliminasinya juga kurang ya, karena kita mau menghilangkan X. Nah, berarti 5X kurang 5X habis, ini 3Y min 5Y jadinya berapa? Min 2Y ya. Oke, kemudian 2Z min 15Z jadinya min 13Z. Oke, kemudian 365 dikurang 825 berarti min ya, min kan, karena kan 300an dikurang 800an berarti minnya berapa? Minnya 460 ya, minus
460 ya, maka ini persamaan ke dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Sekarang kita eliminasi. Nah, eliminasi 4 dan 5. Kita eliminasi apanya? Y-nya ya, karena kan yang ditanya itu tadi penggaris. Nah, eliminasi 4 dan 5. Nah, 4-nya itu tadi kita punya 2Y min 5Z sama dengan min 80. Untuk yang 5 min 2Y min 13Z sama dengan min 460. Oke, kita eliminasi. Nah, eliminasinya ditambah ya. Kenapa? Karena yang mau kita hilangkan Y. Nah, Y-nya kan ini beda tanda ya, satunya plus satunya min, jadi ditambah. 2Y ditambah min 2Y kan habis. Nah, berarti Z-nya min 5 ditambah lagi min 13. Nah, min 5 ditambah min 13 jadi min 18 ya. Min 18 Z sama dengan min 80 ya ditambah min lagi 460 jadinya min 540 ya. Oke. Maka hasil akhirnya Z adalah min 540 dibagi 18. Nah, min bagi min kan jadi plus. Maka 540 dibagi 18 dapatnya berapa? 30 ya. Nah, Z-nya 30. Tadi ingat dalam perhitungannya kita simpan nolnya 2. Nah, berarti sekarang balikin lagi nolnya 2. Ya, balikin lagi nolnya 2. Nah, maka Z-nya itu sama dengan 3000. Nah, ini kan yang ditanya. Nah, penggaris itu kan tadi apa? Penggaris itu Z. Nah, maka Z itu 3000. Berarti jawabannya adalah yang apa? B. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik keseluruhan dari pembahasan soal yang part 2 ini. Demikian.